Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmatnya. Pada kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita kaitannya dengan sejarah pendidikan Islam. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas pembinaan pendidikan Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW melakukan proses pembinaan di Makkah. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Para mahasiswa yang budiman serta para penyimak materi sejarah pendidikan Islam, ya, kita ketahui bahwa dalam periodisasi pendidikan Islam ada fase pembinaan, ada fase pertumbuhan, ada fase perkembangan, ada fase kemunduran, ada fase pembaharuan. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas fase pembinaan pendidikan Islam. Yang mana fase pembinaan pendidikan Islam ini terbagi dua. Ada pendidikan Islam di Mekah yang berlangsung selama lebih kurang 13 tahun, dan ada fase pendidikan Islam di Medina ya berlangsung lebih kurang 10 tahun, di mana fase pembinaan ini yang menjadi pendidik utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk fase pembinaan pendidikan Islam yang kita bahas kali ini, kita akan membahas periode Mekah. Ya, periode Mekah ini lebih kurang 12 tahun, 5 bulan, 21 hari. Ya, kalau kita melihat dari aspek tahunnya, sekitar tahun 611 Masehi sampai 633 Masehi. Atau 17 Ramadan sebelum Hijriyah sampai Hijrah. 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriyah sampai Hijrah. Periode Mekah ini dimaknai sebagai suatu periode di mana masa proses turunnya ajaran Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan proses pembudayaannya berlangsung. Ya, jadi mulai dari Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia beliau 40 tahun ketika beliau itu berhalwat di Gua Hira menerima wahyu pertama. Ya, saya kira kita semua sudah pahami, sudah tahu bahwa wahyu pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kita lihat dulu ke belakang sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kita harus ketahui bahwa bangsa Arab ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ya. Kita tahu ada dua putra Nabiullah Ibrahim, ada Ismail alaihissalam, ada Ishak alaihissalam. Ismail ini adalah nenek atau yang menjadi garis turunan bangsa Arab. Ya, sementara Ishak itu garis turunan bangsa Yahudi. Ini apa tugas Rasulullah? Ya, tugas utamanya adalah menata kembali unsur-unsur budaya yang telah ada pada zamannya dan pengembangan budaya untuk seluruh umat manusia, karena Rasulullah kan rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah juga diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah. Dia juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimat akhlak. Jadi menata kembali artinya apa? Bukan sesuatu yang baru. Beliau datang untuk memperbaiki, khususnya ya mulai tugas dengan membersihkan tauhid dari syirik. Ya, kita ketahui lah bagaimana bangsa Arab pada waktu itu menyembah berhala. Tapi berhala itu harus dipahami bukan Tuhan. Ya, berhala itu adalah perantara untuk menyampaikan keluh pada Tuhan. Ya, kemudian ya pelaksanaan pendidikan Islam berdasarkan petunjuk. Jadi memang ya yang menjadi guru utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Awal pendidikan Islam di Mekah. Sebelum diangkat menjadi Rasul, ya Allah sudah mendidiknya. Jadi yang menjadi guru utama dari Rasul ya langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersiapkan beliau
Ya, jadi dididik melalui pengalaman, melalui pengenalan, serta peran serta dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan budayanya. Jadi langsung, ya, jadi pendidikan, ya kalau kita mau kaitkan sekarang, pendidikan non formal. Jadi yang mendidik adalah masyarakat, yang mendidik adalah ya lingkungan. Jadi lingkungannya lah yang mendidiknya. Nah, itu sebelum dia akan jadi rasul. Dan rasul, ya saya katakan tadi, rasul itu memiliki akhlak mulia dengan nilai-nilai humanis dan spiritualisme di tengah masyarakat yang hampir kita ketahui bangsa Arab pada waktu itu tidak berperi kemanusiaan. Ada yang membunuh anaknya kalau perempuan, ya gonta-ganti pasangan. Ini berarti tidak berperi kemanusiaan. Jadi selain itu, rasul memiliki tugas untuk menemukan kembali mutiara warisan Ibrahim. Ya, kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu datang membawa ajaran tauhid. Ya, datang membawa ajaran tauhid. Dan itulah yang akan diperbaiki, itulah akan dikembalikan oleh Rasulullah. Maka dia melakukan perenungan dengan berhalwat di Gua Hira. Nah, sehingga pada bulan Ramadan turunlah ayat pertama. Turunlah ayat pertama, yang mana ayat inilah yang menandakan pengangkatan Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasul. Disitulah awal mula. Jadi beberapa yang saya sampaikan tadi, disitulah awal mula bagaimana pendidikan Islam itu dilaksanakan di Mekah. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat dia di Mekah. Ya, jadi strateginya itu mulai dari strategi sembunyi-sembunyi, ya, kemudian terang-terangan, kemudian meluas. Jadi 3 strategi ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian strateginya meluas. Nah, dari strategi sembunyi-sembunyi ini Rasulullah lakukan selama 3 tahun. Jadi 3 tahun Rasulullah melakukan misi dakwah, mengajar, mendidik sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya. Selama 3 tahun itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, dari 3 tahun itu, maka hanya sebagian kecil saja sahabat yang ikut, sekitar 13 orang yang kita kenal dengan as-sabiqul awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Di situ ada Khadijah, istri Rasulullah, ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, ada Zaid bin Harisa, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Subair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkam bin Arkam, Fatimah binti Khawlab, Said bin Sabit. Jadi kalau kita lihat dari sini, Umar bin Khattab itu belum menerima Islam itu sebagai satu ajaran yang menjadi panduan kita dalam berkehidupan. Belum menerima pada tahap sembunyi-sembunyi. Hanya itu tahapan awal bagaimana Rasulullah melakukan pendidikan Islam. Kemudian terang-terangan. Ya, disinilah terang-terangan. Ya, yang pertama menyeru keluarga dekatnya. Jadi dikumpulkan di Bukit Safa. Kemudian diseru. Ya, menyeru agar berhati-hati akan ancaman azab Allah. Ya, namun kita tahu dalam seruan itu di Bukit Safa mendapat tantangan keras dari Abu Lahab. Yang mendapat tantangan keras dari Abu Lahab. Maka Abu Lahab katakan, celaka kamu Muhammad. Hanya dengan itu kamu kumpulkan kami di sini. Ya, maka itulah menjadi salah satu asbabun nuzul turunnya surah Al-Lahab. Nah, surah Al-Lahab. Jadi pada saat terang-terangan mendapat tantangan keras. Nah, kemudian setelah terang-terangan strateginya terbuka, umum. Ya, kita ketahui bahwa haji itu setiap bulan haji itu banyak orang-orang dari luar datang berziarah ke Mekah. Ya,
banyak sekali setiap bulan haji. Jadi haji itu memang sudah menjadi tradisi bagi orang-orang yang ada baik di Mekah maupun di luar Mekah. Jadi banyak yang datang berziarah. Itu khusus bulan haji. Mereka membuat kemah-kemah jamaah. Jadi kemah-kemah, tenda-tenda untuk tempat istirahat mereka dirikan para kafilah-kafilah yang datang itu. Rasulullah mendatangi kemah-kemah itu untuk menyampaikan ajaran Islam. Itu terbuka. Jadi dia melakukan dakwah, dia melakukan proses pendidikan untuk mengajak orang-orang untuk bergabung pada kebaikan. Nah, kabilah pertama yang menerimanya adalah kabilah Khazraj dari Yasrib. Jadi Yasrib itu adalah nama sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi itu Yasrib itu adalah Madinah. Nah, dia menerima dakwah dengan antusias. Disinilah awal sinar Islam memancar keluar dari Mekah. Jadi bukan Rasulullah nanti datang di Madinah baru di situ dikembangkan ajaran Islam, tapi orang-orang Madinah khususnya kabilah Khazraj ini yang pertama antusias menerima. Kemudian dilanjutkan pada musim haji tahun ke-12 dari kerasulan. Ada 12 orang laki-laki dan 1 perempuan untuk berikrar kesetiaan baiat Aqabah. Jadi kita kenal ada istilah baiat. Jadi di baiat Aqabah itu terjadi awal baiat itu tahun ke-12 kerasulan. Dia sudah 12 tahun. Kita tahu tadi bahwa di Mekah itu 13 tahun. Ya, kemudian pada musim haji berikutnya bertambah. Ya, ada 73 orang jemaah haji dari Yasrib berikrar kepada Rasul. Itu yang dikenal dengan baiat Aqabah 2. Dengan banyaknya orang-orang yang dari Yasrib ini mengikuti ajaran Rasul, kemudian mereka sepakat untuk mengajak Rasulullah ke Yasrib. Ya, karena kita ketahui bahwa di Mekah itu Rasul sangat mendapat tantangan keras dari orang-orang Quraisy. Sementara orang-orang Yasrib ini menerima beliau dengan lapang dada. Jadi mereka sepakat. Apa alasannya? Orang-orang Yasrib itu sepakat menerima Rasul karena ada kabar dari kaum Yahudi akan lahir seorang Rasul. Sehingga setelah dicermati mereka melihat, oh inilah tanda-tanda seorang Rasul yang seperti dikabarkan kaum Yahudi. Kemudian suku Aus dan Khazraj yang menjadi suku yang banyak pengaruh, memberi pengaruh di di Yasrib itu mendapat ancaman dari kaum Yahudi. Selain mendapat ancaman dari kaum Yahudi, mereka juga memiliki konflik yang berkepanjangan sehingga mereka butuh pemersatu. Maka kedatangan Rasulullah yang mereka harapkan. Oke, kita percepat. Apa isi baiat Aqabah itu? Ya, berjanji tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan mencuri dan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, menjauhkan diri dari perbuatan keji serta fitnah, taat dan patuh kepada Rasulullah. Itulah isi baiatnya. Ya, apa materi pendidikannya? Materi pendidikan atau kurikulumnya pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, pendidikan jasmani. Jadi pendidikan kesehatan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bagaimana metode pembelajarannya? Ada metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, perumpamaan, kisah, pembiasaan, hafalan. Ya, ceramah itu untuk menjelaskan wahyu. Ya, dialog itu seperti kisah Muaz bin Jabal, silakan Anda mencari. Ada perumpamaan, ada kisah, ada pembahasan. Apa lembaga-lembaga pendidikannya? Ya, lembaga pendidikan yang pertama adalah Baitul Arqam. Ya, kenapa dinamakan Baitul Arqam? Karena memang pendidikan itu berproses di rumahnya Arqam bin Arqam. Arqam bin Arqam ini adalah salah seorang sahabat yang masuk di kelompok As-Sabiqul Awwalun. Kemudian ada Khutab. Khutab ini adalah lembaga pendidikan lama yang mana di situ ya materinya baca tulis, kemudian plus baca tulis Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Jadi saya kira inilah yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menerima dengan baik walaupun melalui proses virtual. Dan kalau ada pertanyaan silakan kita lanjutkan di media yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.